Selamat malam teman-teman Instagram dari wilayah manapun, area manapun, dan belahan bumi manapun. Selamat datang di acara TLP Talk Meet the Expert episode yang kedua. Nah, hari ini kita akan membawakan sebuah tema tentang pengembangan diri. Kenapa pengembangan diri itu penting sekali? Dan pastinya teman-teman jangan sampai melewatkan sesi malam ini yang luar biasa ini. Nah, mungkin teman-teman masih belum jadi ini saya akan segera mengundang narasumber kita dulu. Oke, nah ternyata kita gangguan teknis yang menghabiskan waktu sekitar 5 menit juga. Tapi tenang, sehubungan akun saya bisa lebih dari sejam, jadi kita aman bro. Malam ini kita nggak diusir Instagram. Oke. Oke, dan ini kondisinya sudah sangat stabil. Oke, jadi kita mulai acara malam ini. Malam ini kita kedatangan seorang pelatih, seorang coach profesional yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun dalam membimbing, mendidik para talent, para orang-orang hebat, karyawan, pengusaha, macam-macam, hingga menjadi orang yang luar biasa. Tentunya teman-teman mau dong malam ini bisa mendengarkan tips-tips dari Coach Arnold. Nah, jadi untuk itu tanpa panjang lebar lagi, kita langsung mulai acara kita. Saya akan langsung memberikan pertanyaan kepada Coach Arnold. Nah, jadi kita mau dong semuanya, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, sehubungan nanti konten ini akan kita siarkan lewat YouTube dan Spotify, tapi bukan live. Jadi di sini kita kenalan dulu dengan Coach Arnold. Mungkin Coach Arnold boleh perkenalkan diri dulu, asal dari mana, kayak latihan public speaking aja. Dan Ice breaking ini ya, building rapport ya? Iya, ini malah jadi building rapport ya. Jadi mungkin dulu profesinya sebagai apa, hingga sejarahnya lah gitu, hingga menjadi seorang profesional coach hari ini. Oke, Coach Arnold dipersilakan. Baik, pertama-tama terima kasih untuk Coach Erwin yang sudah mengundang saya bisa jadi salah satu narasumber di dalam media IG Live yang memang saya tahu Coach Erwin ini memang punya hati untuk bisa memberikan manfaat yang positif ya buat orang-orang yang mendengar ataupun yang melihat. Yang kedua, saya sapa dulu teman-teman yang sudah join di sini. Ada Coach Sweet yang sudah saya kenal, tahu kali ya, belum kenal ya Coach Sweet. Lalu ada beberapa orang juga. Terima kasih sudah join. Baik, saya menjawab yang diminta oleh Coach Erwin, memperkenalkan diri. Saya Arap Bolang, papa saya Manado, mama saya Sunda. Oh. Ya. Gimana? Saya pecinta makanan Manado. Iya, tapi saya lebih condong cinta makanan Sunda. Oh gitu. Yes, sambal, jengkol, pete saya doyan. Ikan asin apalagi, sayur asem apalagi. Lupa akan diet kalau makan sayur asem, tambah sambal. Oke, baik. Apa yang menjadi profesi saya saat ini? Saya sebagai seorang fasilitator dan trainer, serta juga sebagai leadership, personal growth, dan business coach. Jadi memang kalau Coach Erwin katakan puluhan tahun, belum puluhan tahun kali ya Coach Erwin ya. Kalau sebagai people developer. Tapi memang saya memulai karir saya sebagai seorang public speaker, dimulai dari tahun mungkin 1998, akhir 1990-an gitu ya. Pendukung jengkol tuh Coach Sweet. Oke, mari sama-sama kita bergerak membudidayakan jengkol. Tidak doyan jengkol, maaf. Ini kelainan dunia. Oke, baik. Jadi saya mulai profesi saya sebagai public speaker di tahun 1998-an kalau nggak salah, ketika diminta untuk jadi pembicara beberapa komunitas khususnya mahasiswa-mahasiswa. Lalu setelah itu berprogres, bekerja, tapi tetap berprofesi sampingan menjadi public speaker. Sampai akhirnya saya berperan menjadi seorang trainer dan fasilitator kurang lebih
8 tahun yang lalu sepertinya, ya, 8 tahun yang lalu, dan mulai masuk ke korporasi, mulai diundang jadi fasilitator, jadi trainer, membawakan materi-materi seputar soft skill, khususnya leadership, sales, public speaking, lalu communication, dan pelatihan-pelatihan soft skill lainnya. Sampai memang akhirnya tahun 2016 saya memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang coach. Jadi fasilitator trainer tetap, hanya memang memutuskan membulatkan hati menjadi seorang coach mulai tahun 2016 ketika saya mengambil sertifikasi di Coaching Indonesia menjadi professional coach ketika itu. Dan memang berprogres di sana, mulai dapat banyak klien dan melihat bahwa dampak atau benefit dari coaching ini sangat signifikan, sangat terlihat jelas sekali dari klien-klien yang memang saya tangani. Di sanalah saya memutuskan untuk mendalami dunia coaching, lebih dalam lagi saya ambil menjadi certified executive coach. Ya, oke, ternyata memang dalam coaching itu kita banyak menyentuh di berbagai area. Bukan hanya sisi soft skill, bukan hanya sisi leadership, sales coaching, bukan. Tapi juga kepada pengembangan bisnis bahkan. Jadi sampai awal tahun kemarin saya memutuskan gabung dengan sebuah lembaga coaching, business coaching ya yang ada di Indonesia, gabung di sana menjadi salah satu business coach mereka sampai hari ini. Begitu kurang lebih perjalanan timeline dari histori saya, Coach Erwin. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau dari kita lihat perjalanan sejarahnya itu ya, awal-awalnya sudah langsung profesinya pembicara dari awal ya. Berarti kan pembicara itu ya kita definisikan orang yang berbicara, apakah di depan kelas, di depan orang ramai. Boleh tahu nggak kenapa profesi pertama yang Coach Arnold pilih itu adalah memang dunia gini-ginian? Maksudnya gini-ginian itu dunia pembicara. Apakah memang tertarik dengan yang namanya profesi pembicara, ataupun mungkin kenapa tidak memulai dari karir yang lain dulu? Contohnya kayak saya, Jaka Sembung bawa golok, lulusannya IT, teknik elektro, sekarang berganti profesi jadi NLP coach juga. Jadi bisa dibilang itu banting setir U-turn bener-bener. Tapi kalau saya lihat dari Arnold, memang dari awal sudah memang on the right track. Sudah dari istilahnya memang arahnya mau ke dunia pembicara gitu. Apakah boleh tahu waktu itu background pendidikannya, pilihannya dunia gimana gitu? Oke, saya dulu SMA A1 sih fisika ya. Jadi anak fisik yang memang senang rumus, senang ngerjain tugas, senang kelihatan pintar, senang terlihat pintar. Jadi kalau bisa ngapalin rumus-rumus kimia fisika gitu, kayak S sama dengan P kali T gitu kan. Rumus jarak rata-rata penalti plus AT kuadrat gitu kan. Jadi masih hafal gitu beberapa hal, biar terlihat pintar. Hanya memang ketika kuliah saya masuk kepada ekonomi. Hal yang memang sangat mengejutkan kalau saya tarik kembali tentang pengalaman hidup saya, sebuah fakta yang berbanding terbalik dari apa yang saya lakukan sekarang. Dulu itu saya orang yang minder loh, Kak Erwin. Minder, tidak percaya diri, gagap, dan cadel. Nggak kelihatan, beneran nih. Yes. Jadi ketika awal kuliah itu saya kalau diminta berbicara di depan orang, jangankan depan orang banyak, one on one gini aja, tatap matanya saya nggak berani, melakukan kontak mata saya nggak berani. Lalu ya lihat sepatu lah gitu, atau lihat keliling-keliling gitu ya. Lalu sampai kalau presentasi di kelas pun saya gemeteran pegang handout gitu. Padahal cuma baca aja saya nggak berani. Bisa dibayangkan. Oke, tumbuh menjadi mahasiswa yang memang tidak percaya diri dan tentu tidak populer di kalangan teman-teman. Apalagi dulu kurus, jerawatan, hidup lagi. Astaga. Lengkap dulu penderitaannya, ya. Oke, lalu saya ingat sekali ada satu kakak senior, seorang mentor yang bilang begini, simple perkataan dia, Arnold, kelemahanmu hari ini bisa menjadi kekuatanmu di masa depan. Kata kuncinya adalah kelemahanmu hari ini bisa diubah menjadi kekuatanmu di masa depan. Artinya di masa depan, profesi saya akan berbanding terbalik dengan realita pada masa itu. Tapi yang bisa mengubahnya adalah saya.
Dia bilang, oke, artinya bahwa saya kan lemah di area confidence, rasa percaya diri, self confidence. Lalu saya lemah di public speaking. Di sana dia itu melatih saya untuk bisa bicara sharing dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai akhirnya dia itu beri saya seperti ruang belajar dalam arti dia itu memang pembicara kampus demi kampus, ya. Lalu saya diundang ke sana. Jadi waktu itu dia seorang masuk dalam banyak persekutuan-persekutuan kampus sih. Jadi itulah awal karir saya sebagai public speaker. Banyak terjun di persekutuan kampus. Dia kasih ruang saya untuk kasih testimoni atau sharing sedikit. Pernah sebuah kejadian saya diminta untuk membawakan isi acara selama 45 menit, tapi saya hanya bisa mengisi 15 menit. Selesai, sudah nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Itu awal-awal saya berlatih, ya. Tapi saya ingat sekali itu yang terjadi, gitu. Sampai akhirnya saya datang ke sebuah acara, saya melihat satu sosok pembicara yang sangat berkarisma dengan perkataannya, dengan gestur tubuhnya, dengan intonasinya, dengan konten yang dia sampaikan, itu sangat memberikan inspirasi saya. Tiba-tiba gitu ya, seperti saya kena setrum atau kena apa gitu ya, somewhere out there gitu, ada sesuatu yang masuk kepada saya dan bilang bahwa tiba-tiba membuat saya melek dan saya bilang gini, one day saya mau jadi seperti dia. Saya mau menjadi orang yang bisa menggerakkan orang, bisa mempersuasi orang, dan bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Itu menjadi tekad saya di awal, ya Bro Erwin. Jadi di sanalah saya mulai terjun menjadi pembicara komunitas-komunitas di awalnya. Itu perjalanan karirnya. Sampai akhirnya saya awalnya bukan korporasi semata, tapi ada LSM-LSM yang memang saya masuk ke sana, banyak build up komunitas-komunitas, menjadi mentor, menjadi pembicara di komunitas, khususnya masyarakat marginal ya. Lalu setelah itu, barulah saya memberanikan diri masuk ke dunia korporasi sampai hari ini. Gitu sih perjalanannya. Biasa sekali. Berarti sebuah perjalanan yang cukup menarik ya, hingga hari ini menjadi seorang profesional coach. Nah, malam ini kan kita membawakan sebuah tema ya, why people need coaching. Nah, tema malam ini kan kita membahas yang namanya coaching. Coaching itu kan ilmunya ya, orangnya coach. Ya. Mungkin kalau zaman dulu kita kalau mendengar istilah coach, yang muncul di pikiran kita itu pelatih bola, pelatih olahraga, pelatih fisik, pelatih bola basket misalnya. Nah, jadi bisa nggak mungkin diceritain atau merek ini ya, tas, dompet, coach. Atau mungkin coach, merek tas atau merek dompet mungkin kali ya. Jika ini apaan ini? Emang bisa jadi ilmu gitu. Nah, jadi mungkin boleh nggak di-sharingkan sebenarnya coaching itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau teman-teman kalau mendengar istilah training, trainer, itu sudah terbiasa. Namun kalau istilah coaching mungkin masih agak awam gitu. Masih banyak orang yang menganggap, apa sih ini coaching? Dan apa sih hubungannya coaching bisa meningkatkan self-development kita, performa kita, dan segalanya gitu. Oke. Saya cerita dulu awalnya coaching berdiri ya, awal coaching itu ada ya, boleh saya ceritakan ya. Jadi sebetulnya kata coach itu, coaching itu dimulai justru di dunia pendidikan. Waktu itu tahun 18 sekian, ada seorang profesor yang memang banyak membantu para mahasiswa-mahasiswinya di dalam menyelesaikan tugas akhir. Di sanalah ketika para mahasiswa-mahasiswi tersebut terbantu dengan fungsi dari profesor ini, karena profesor ini berhasil mendampingi, menemani para mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir ini menyelesaikan tugas akhirnya sampai lulus. Mereka memanggil profesor ini sebagai seorang coach. Kalau ditarik ulur lagi, arti dari kata coach itu muncul dari sebuah kendaraan pada masa itu. Kendaraan seperti apa, delman atau apa gitu ya. Jadi kendaraan yang memang menarik orang, membawa orang bergerak dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Jadi mendorong, membantu orang untuk sampai ke tujuannya. Jadi mulai dibawa kata coach itu kepada dunia olahraga. Akhirnya muncul coach ini, coach tenis, coach bola, dan lain-lainnya.
Orang menghubungkan coach itu identik dengan olahraga. Padahal dimulai dari bagaimana seorang profesor itu membawa mahasiswa-mahasiswanya bisa lulus dari tugas akhir mereka. Lalu berkembang akhirnya coaching itu menjadi, coach itu nama orang ya, profesi orang ya. Pendekatannya namanya coaching. Sampai akhirnya coaching itu menjadi salah satu pendekatan di dalam pengembangan orang. Kalau kita melihat mengembangkan orang itu kan punya banyak pendekatan atau metode. Ada yang namanya training. Training itu bicara kita share knowledge. Ada hal yang memang kita ajarkan dari pengetahuan, pemahaman kita sampai ada best practice-nya tentunya aja. Lalu yang kedua ada yang namanya consulting kan. Consulting itu kan kita berperan jadi konsultan yang kasih solusi kepada orang-orang yang membutuhkan solusi dari kita. Ada yang namanya pendekatan sebagai mentoring. Mentoring itu kan bicara bagaimana transfer experience, pengalaman. Saya pernah melalui ini nih. Sebenarnya kalau kita melihat budaya keluarga kakek nenek kita yang kita suka cerita di masa perang misalnya bisa survive dari resesi penjajahan Belanda, Jepang dan lain-lainnya, itu sedang proses mentoring kepada cucu-cucunya itu karena berbagi pengalaman gitu. Jadi kita bisa menangkap tips-tips untuk bertahan hidup pada saat resesi seperti apa, itu proses mentoring. Sampai akhirnya muncul pendekatan coaching. Coaching sendiri di Indonesia masih baru ya, makanya kan punya persepsi yang tidak tepat kalau banyak orang. Kalau salah di coaching, kalau nggak achieve target di coaching, kalau tidak perform masukin ke coaching. Itu sebuah penempatan yang kurang ideal menurut saya. Bukan tidak benar ya, kurang ideal menurut saya. Karena kalau kita merunut tentang sejarah yang tadi saya bilang, asal muasal muncul kata coach, itu adalah sebuah kendaraan yang menolong orang berpindah tempat. Dari satu posisi ke posisi yang berbeda, menolong orang tersebut mencapai tujuannya. That's a coaching. That's the beauty of coaching. Jadi menolong kita untuk mencapai goal. Kalau kita ingin punya tujuan, artinya kan kita mesti tahu nih strategi-strategi apa yang mesti kita lakukan. Apa hambatannya, apalagi yang menjadi opsi kita kalau kita terbentur dengan sebuah tantangan atau masalah. Apa yang bisa kita lakukan? That's a coaching. Jadi bukan kamu salah di coach ya. Kamu jelek, performance-nya, KPI-nya mau jelek, di coach ya. Bukan begitu. Gitu. Ya, luar biasa sekali penjelasannya ya dari coaching itu ya. Misalnya tadi yang kayak Coach Arnold cerita ya, kalau orang, wah, you salah, you tidak capai target, oh, you keliru di coaching, lama-lama coaching itu jadi seperti profesi guru BP, tempat menampung orang-orang bermasalah. Akibatnya kita kalau lihat coach langsung lari, wah ini mau menghukum saya ini. Ternyata setelah kita dengarkan penjelasan dari Coach Arnold itu, coaching itu begitu indah definisinya itu. Dia itu kayak sebuah alat ya, transportasi ya. Coach ya. Coach kan kalau nggak salah ada istilah artinya bangku ya. Duduk, nanti di kereta dianterin, kita sampai ke suatu tujuan. Ya. Itulah beauty dari ilmu coaching ini. Yes. Nah, jadi kan berarti ada lagi yang orang-orang mengeluarkan definisi yang saya agak bingung apakah ini tepat atau kurang tepat. Ada yang mengatakan, oh, profesi coach itu kerjanya bertanya mulu, pertanyaannya nggak habis-habis sampai yang ditanya itu sampai pingsan katanya. Apakah seperti itu profesi coaching itu? Ketemu klien, ketemu orang yang mau di coaching langsung tanya A B C D E F G H I J K L M sampai yang nanya mabuk, yang ditanya juga mabuk. Stres ya, sampai kliennya stres ya. Iya benar. Oke, ini hello dulu nih Adi Putra. Halo juga halo. Mas Adi. Kita sapa teman-teman dulu yang termasuk ada Bro William juga. Hai Will, apa kabarnya? Long time no see. Ya, ada gimana bacanya ini? Ada Bro Daryl. Wah, ini banyak teman-teman yang belum terbacakan namanya satu-satu ya. Esel itu orang generali loh. Marketing keren. Oh, luar biasa. Kalau ngomong asuransi berarti teringatnya itu ya MDRT, Million Dollar Round Table. Mejanya, wah, meja orang-orang sukses hebat semua. Oke. Gimana, Bro? Mungkin boleh dijelaskan apakah
teknik dalam mengcoaching itu apakah cuma sekedar bertanya-tanya sampai orangnya mabuk gitu? Ya, jadi coaching itu kan sebuah proses untuk bersama-sama menolong klien mencapai tujuannya. Ya, jadi memang klien tersebut harus punya goalnya dulu tuh. Harus kita bisa jelas, dia bisa clear apa yang dia mau. Oke, setelah itu kita definisi, coba kalau kita mengambil ulang dari definisi coaching sendiri adalah proses bermitra kan, proses mitra dengan proses kreatif untuk bisa memaksimalkan potensi. Kata kuncinya adalah mitra dan memaksimalkan potensi. Kalau kita merunut dari Memaksimalkan potensi, oke. betul, maksimal potensi. Dari kesananya saja sudah berbeda. Kalau memang ditanya-tanya, yes itu salah satu aktivitas atau teknik yang memang dilakukan pada saat proses coaching. Hanya salah satunya ya. Jadi bukan semata itu saja. Jadi dimulai dari kesepakatan apa nih goalnya. Itu kan perlu clarity. Itu perlu penjelasan yang jelas sekali. Apa goal mencapai? Misalnya goal yang saya mau capai adalah perubahan perilaku. Atau perubahan pola pikir. Atau yang bisa dicapai adalah peningkatan omset atau target. Oke, kalau sudah sampai di sana, maka coach itu fungsinya menggali, memetakan kondisi realita yang ada saat ini. Misalnya pencapaian target dia 3 miliar selama 1 bulan, tapi realitanya dia kurang lebih cuma sampai 1,5 miliar. Misalnya begitu. Jadi fungsi coachnya adalah menolong. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai 3 miliar tersebut. Strategi yang bisa baru atau bisa dari pengembangan dari strategi yang lama. Gitu Bro Erwin. Jadi Oke, memang luar biasa sekali ya. Berarti, proses bersama dengan kliennya jadinya. Jadi bertanya itu ada salah satu teknik atau aktivitasnya aja, gitu. berarti bisa dikatakan coaching itu memiliki satu proses yang cukup panjang ya, tidak hanya cuma sekedar bertanya, tapi dia ada mengeksplorasi, istilahnya banyak yang dilalui semua. Oke, Betul. Mas Anton, apakah dalam coaching itu kalau misalnya orang yang mau di coaching itu dia kebingungan, nggak tahu mau ngapain lagi. Misalnya Ya. dia bertanya lah pada coachnya ini, Mhm, coach saya harus gimana ini, nggak tahu lagi mhm, caranya. Apakah mhm. seorang coach itu boleh memberikan saran, memberikan guidance, ataupun memberikan contoh-contoh? Ya. Kalau memang kita mendapatkan fakta bahwa coach kita atau klien kita itu sudah mentok, nggak bisa, bingung nih, dia perlu guidance, kita bisa melakukan itu. Jadi fungsi coaching itu ada irisannya dengan proses mentoring. Kita bisa cerita, pada saat dulu saya mengalami kondisi sepertimu, ini yang saya lakukan. Setelah itu baru kita kembali berproses dengan klien kita, what do you think dengan cerita saya tersebut? Ya, jadi boleh dengan proses mentoring atau ketika coach kita atau klien kita memerlukan tools atau strategi, kita boleh share knowledge, pengetahuan dengan klien kita. Gitu, Bro Erwin. Jadi nggak semata-mata Oke, kita ini cuma nanya. Ya kalau coachingnya nggak bisa jawab, ya pokoknya terus nanya gitu sampai jam coachingnya habis gitu. Nggak begitu. makanya supaya kita tidak salah kaprah ya. Mungkin kan orang-orang dia pengen jadi lebih baik, dia cari seorang coach. Tapi kan sebelum dia ketemu coach, dia harus memahami dulu coaching itu seperti apa. Kalau enggak Yes. nanti dia salah kaprah, dikiranya Ya. saya dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan, sama-sama jadi mabuk. Terakhir, apa yang Mhm. saya dapatkan setelah saya bayar mahal ke coachnya? Ya, tidak dapat apa-apa kan, sayang sekali. Namun dengan penjelasannya Coach Arnold, kita jadi melihat bahwa dalam coaching itu banyak sekali metode-metode, banyak sekali cara-cara, teknik-teknik yang dilakukan untuk membantu seseorang ini bagaimana bisa menjadi lebih baik. Mungkin saja dia punya mental block, atau mungkin saja dia lagi terlalu banyak gagal sampai bingung dia mau ngapain lagi juga nggak tahu lagi. Mungkin coach itu bisa ya dari coaching semi masuk ke mentoring. Ya. Nah, oke. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya, tentu saja Coach Arnold tahu ya, kita kalau kondisi sekarang ini kan sedang pandemi COVID-19 ya.
dunia berubah dengan drastis sekali. Jungkir balik, yang bisa jalan dengan kaki jadi jalan dengan tangan, jungkir balik perumpamaannya. Banyak Ya. bisnis yang jatuh, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak juga orang-orang yang stres, galau, Mhm. nggak tahu mesti gimana lagi, atau Mhm. ibaratnya Mhm. bingung gitu. Waduh, Mhm. biasanya kan kalau orang bingung kan disuruh mikir logis, dia tidak sanggup berpikir logis lagi. Ya. Apakah dengan coaching itu kita bisa membantu insan-insan yang mengalami permasalahan seperti ini, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Ya. Saya ulang kembali tentang manfaat dari coaching. Satu, coaching itu kan memaksimalkan potensi. Yang kedua, coaching itu bisa menolong klien di dalam memperbaiki pola pikir dia. Yang ketiga, bisa memperbaiki perilaku. Ya, yang keempat bahkan bisa menemukan, misalnya coaching itu kan luas areanya, ada leadership lagi, jadi dia bisa menolong kliennya di dalam memimpin orang, mengelola tim. Dalam area bisnis misalnya bisa membuat strategi bisnis yang benar, yang tepat di dalam kondisi pasar yang memang sedang mengalami mengharu biru ini. Lalu coaching sendiri punya area yang namanya self growth, yaitu pengembangan diri sendiri. Dan banyak lagi area-areanya. Hanya memang approaching sama, yaitu coaching. Kembali tadi, kalau Bro Erwin tanya, gimana caranya pada saat pandemi begini yang bisa kita lakukan? Tentu saja coaching bisa menolong orang dengan bisnisnya tersebut. Apa yang saya lakukan saat ini adalah menolong klien-klien saya untuk bisa memaksimalkan mesin mana di dalam strateginya, entah misalnya kalau sekarang kan pilihan dalam jualan. Kalau bisnis kan mau survive tentu saja mesti ada omset. Omset mau Betul. dapat ya tentu saja itu tergantung dari strategi marketing dan salesnya. Ada sales plan-nya, mesti ada marketing plan-nya. Kalau sudah begitu bicara apa? Bicara tentang aktivitas, betul nggak? Sales dan marketing kan bicara aktivitas. Semakin besar aktivitas yang ada, semakin besar peluang untuk kita bisa berjualan, misal closing. Kalau bicara tentang aktivitas, artinya bahwa kita bisa membuat dua channel yang perlu kita lakukan, media online atau media offline. Oke, inilah fungsi coaching. Dari dua media online atau media offline tersebut, kita bisa probing, kita bisa gali lebih dalam. Apa yang bisa kita lakukan di media online, apa yang bisa kita lakukan di media offline. Jadi memang di masa-masa sekarang untuk bisa survive, kembali kepada satu, apa yang mau kita buat nih. Tetapkan tujuan kita dalam bisnis apa. Oke, survive dulu. Ataupun memang kita mempertahankan cash flow-nya. Atau memang kita tidak apa-apa. Kadang ada business owner yang tanya pas saya, Pak, saya mesti cut orang. So, gimana nih? Saya bilang gimana kondisinya? Siapa yang mesti di-cut? Apa yang di-cut? Ya, dan apa alasannya dia di-cut? Oh, ternyata memang fungsinya itu kurang maksimal. Misalnya, dia hanya berperan sebagai resepsionis. Sementara ada tim lain yang memang bisa merangkap atau menggantikan peran resepsionis tersebut. Sah-sah aja. Gitu, Oke, Bro Erwin. berarti coaching ini juga bisa membantu banyak ya dari segi manajemen bisnis. Jadi Yes. sehingga dia bisa membantu business owner itu dalam mengambil decision making. Ya. Wah, ternyata menarik sekali ya. Coaching itu tidak hanya untuk individu. Ternyata bisa juga digunakan untuk tadi kepemimpinan ya, atau leadership, Ya. dan juga bisa untuk bisnis. Ya. Nah, Coach Erwin, untuk saya sapa bisnis, dulu nih. mungkin Saya sapa beberapa orang dulu ya. Oke, boleh, silakan. Ada coach senior saya nih, Coach Vivi nih. Halo Bu Vivi, apa kabar? Lalu beberapa teman-teman juga, ada Rusli, siapa Halo lagi? teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah join. Thank you sudah join. Nah, luar biasa sekali. Ternyata makin seru percakapannya. Nah, jadi tadi kan kita ngobrol tentang bisnis ya, bisnis coaching ya. Kita tahulah, sekarang ini pemilik bisnis semua lagi pusing. Saya yakin banyak yang lagi pusing. Pusing, omsetnya tidak naik-naik, ataupun cenderung turun, ataupun cenderung hilang. Namun,
biaya tetap jalan. Hmm, hmm, Biayanya hmm. nggak bisa direm. Hmm. Bisnisnya nggak ada, semua harus bayar terus. Jadi mungkin Coach Arnold boleh memberikan tips ya kepada teman-teman, apakah business owner yang mendengarkan talk show ini, sebenarnya kondisi pandemi gini, apa yang harus diprioritaskan dulu sebenarnya? Mungkin boleh di-sharing tips-tipsnya yang bisa membantu para business owner. Mungkin yang dengar, oh benar juga ya, masuk akal ya. Nah ada yang bilang, Eh, wah dana marketing jangan direm, nanti kalau direm malah nggak ada sales. Ada yang bilang, oh kita harus gunting semua cost sampai sampai apa istilahnya pingsan semuanya. Apakah eh. seperti itu Ya, atau melihat sikon harus gimana gitu? Mungkin boleh di-sharingkan Coach Arnold. Ada ya. ide nggak atau tips? Hmm, ya. Sekarang tentu saja bahwa kita perlu survive dulu ya, karena memang kita tidak pernah tahu kapan ini selesai battle-nya. Betul, betul. Pandemi ini selesai kapan. Jadi memang perlu bijak di dalam mengelola cash flow. Penting adalah saat ini adalah menyelamatkan cash flow buat misalnya para pebisnis nih. Anda bisa tahu punya backup atau punya planning sampai berapa lama Anda bisa bertahan secara finance bisnis Anda. Oke. Hmm, Jadi itu dulu selamatkan cash flow Anda. Yang kedua, baru setelah bisa tahu batas maksimal misalnya 6 bulan sampai setahun batas maksimal Anda dengan kondisi saat ini ya. Oke, yang Anda perlu lakukan berarti mana nih? Yang tadi misalnya, kalau memang meng-cut beberapa orang yang eh, tidak terlalu signifikan perannya dan bisa ada bagian dari karyawan kita yang lain yang bisa merangkap, it's okay kok melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa melihat mesin-mesin mana yang memang masih bisa dipertahankan, mana yang juga perlu dilepas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yang tadi saya sarankan tentu saja adalah aktif sekarang dalam berjualan. Karena omset itu bergantung dari aktivitas selling. Ya, jadi aktivitas selling saat ini apa? Kalau saat ini tentu saja kan interaksi fisik itu terbatas. Kita pengen ketemu tapi ada klien kita nggak mau ketemu. Atau bahkan klien kita pengen ketemu kitanya masih mikir-mikir. Jadi kita perlu buat nih strategi marketing kita akan lebih banyak ke online atau offline. Kalau online berarti pilihannya media sosial. Itu sebabnya perlu diajarkan tentang literasi digital kepada karyawan kita. Bagaimana jualan di media sosial, gimana kita jualan di WhatsApp. Ya, saat ini yang saya sarankan adalah jangan lakukan hard selling ya, lakukan soft selling gitu. Jangan terlalu frontal gitu, vokal jualan, saya beli ini ya enggak lah ya. Tetap bangun hubungan dengan klien Anda, peduli, berempatilah dengan klien Anda saat ini. Karena kondisi saat ini adalah kondisi yang memang tidak ada yang kebal. Semua pasti tergerus atau merasakan. Jadi, gimana caranya agar klien itu tetap, kan dalam dunia marketing kan kita tahu, bahwa yang perlu dilakukan membangun hubungan emosional. Hubungan emosional itu betul. akhirnya, ya, hubungan emosional itulah yang akan membuat orang mengambil keputusan untuk membeli. Gimana caranya saat ini? Mulailah berempati dengan kondisi klien Anda. Tetap bangun hubungan, tetap bertanya, tetap menunjukkan kepedulian kepada klien Anda. Jadi jangan diputus hubungannya. Walaupun dia belum beli-beli juga, it's okay. Tetap lakukan hal tersebut. Gitu sih tipsnya. Berarti tetap menjaga engagement-nya gitu ya. Yes. Jangan, Pak, tolong Pak, dibeli Pak. Uang belanja belum di-store ke istri karena komisinya nggak turun-turun, belum closing. Hindari, Teknik hindari, hindari menjual. hal tersebut. Yes, yes. Jangan terjebak berakhir pada permainan pola seperti itu. Karena kan banyak banyak sekali orang lakukan hal seperti itu ya. Tolonglah, belum closing nih. Terakhir, Hmm, hmm. orang yang beli karena merasa kasihan setelah beli dia nggak ngerti gue beli buat ngapain ini. Ya, ya. Karena dia beli karena rasa Akhirnya, kasihan bukan karena rasa perlu terhadap produk ak tersebut. ya. Akhirnya yang terjadi apa? Penjualannya bersifat short term jadinya. Sekali doang, Betul. bye-bye setelah itu. Sementara yang kita harapkan ada long term. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, nanti kita lihat ya bahwa ilmu coaching ini benar-benar diaplikasikan ke dunia bisnis itu bermanfaat sekali. Nah, ini teknik bagus. Oke, jadi sekarang kita mau dong kita dengar sharing kisah-kisah pengalaman Coach Arnold dalam meng-coach orang. Pernah nggak meng-coach orang yang
bisa dikategorikan tingkat kesulitannya tinggi sekali. Ibaratnya harus muter otak sampai keluar asap. Mungkin memerlukan 2-3 sesi baru bisa kelar gitu Ya, selama pengalaman Coach Arnold. ya. Oke. Perlu dipahami bahwa coaching itu tidak cukup sekali. Oh, I Tidak cukup see. sekali. Yes, jadi coaching itu perlu beberapa kali sehingga kita bisa melihat progres perubahan yang terjadi. Ya, apalagi kalau memang coachingnya itu disponsori oleh pihak tertentu. Kan kalau masuk kepada perusahaan, ada HRD yang mensponsori atau business owner-nya yang mensponsori timnya untuk di coaching. Jadi tidak cukup sekali, tapi minimal sih kami selalu menyarankan ada 3 kali pertemuan, 3 kali sesi coaching, 4 kali, 6 kali, bahkan 2 minggu sekali akan lebih bagus dalam waktu 6 bulan misalnya. Kalau untuk business coaching, tapi untuk leadership coaching kita bisa lakukan 4 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan. Kalau tadi Coach Erwin tanya pernah nggak ngalami mengcoaching orang yang tingkat kesulitannya tinggi banget, ya ada aja gitu ya. Dan ada kalanya sebagai coach saya juga ngalami yang namanya vulnerable kali ya. Jadi Vulnerable, betul-betul betul, betul. jadi ngalami saya stuck, saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan gitu di sesi coaching. Hmm, Tapi disitulah sebetulnya akan terlihat bahwa kita ini adalah sosok coach yang memang memerlukan coaching kita di dalam berproses bersama-sama. Jadi ada macamnya, misalnya ketemu orang yang memang sudah overconfidence, artinya sudah overachievement. Ditargetkan dengan misalnya dengan pemimpinnya, kamu mesti achieve target 1 miliar misalnya. Tapi ketika masuk masa proses coaching, dia sudah capai target 2 miliar. oh, Sehingga dia akan bilang, buat apa saya di coaching? Itu kan di awal saja sudah blocking, sudah punya mental block, sudah punya bahwa saya nggak perlu di coaching. Lihat, di sana aja sudah mulai beda persepsi bahwa sebetulnya coaching itu bisa menolong dia untuk bisa mencapai 3 miliar. Coaching bisa menolong dia untuk bisa mencapai 4 miliar. Oke, jadi saya ngadap itu, tipikal orang seperti itu yang pertama. Atau saya ketemu dengan orang yang memang sudah senior, sebuah koperasi, sudah merasa senior, sudah belasan tahun bekerja, lalu sudah merasa bahwa nggak perlu berubah. Buat apa saya berubah? Toh saya sudah lama, saya sudah menunjukkan loyalitas saya, performa saya juga sudah bagus. Itu beberapa kasus yang saya temui sih, ya, Coach Erwin. Atau ada lagi yang memang kasusnya adalah bahwa ini pemimpin sih ya, pemimpin yang pokoknya dia merasa bahwa timnya selalu salah. waduh. Jadi nggak mau open gitu, nggak mau yang namanya clearness communication dengan tim. Padahal di dalam sebuah organisasi untuk bisa mendorong tim mencapai goal tujuan bersama kan harus ada clearness communication. Penjelasan visi yang jelas sekali, strategi yang jelas. Sementara ada bos yang men-keep loh, menyembunyikan strategi-strategi dia. Jangan, nanti kalau saya cerita gini ke tim saya akan keluar dari kantor saya dan bawa strategi saya. Ada yang begitu. Ataupun nanti timnya mencuri kreditnya. Oh, ini ide saya. It Ataupun could be gitu ya. ataupun takut nanti, wah, kalau bawahan saya lebih pintar dari saya, berarti kursi saya terancam. Ya, Jadi ya, ya. ya keep strateginya. Ah, saya tidak mau kasih tahu. Ya, ya. Banyak kasus yang terjadi sih. Berarti memang dalam pengalaman coaching itu bervariasi ya kasus-kasusnya ya. Ternyata sudah banyak Yes. banyak suka dan banyak duka lah ya. Ketemu yang dari yang normal, sedikit normal, sampai abnormal lengkap semua ya. Ya, 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 betul. Tapi mungkin kalau dari sharing teman-teman, coaching yang paling susah itu memang ke yang senior. Contohnya orang yang pernah sukses, udah pernah memiliki segala-galanya. Mhm. Misalnya generasinya baby boomer atau generasi X yang awal-awal punya, yang sudah punya satu belief system yang sangat kuat sekali. Oh, pokoknya ini cara gua ini paling benar. Pokoknya Anda harus pakai cara saya, tidak mau tahu. Cara saya sudah terbukti,
ratusan tahun. Tapi di zaman kolonial, sekarang udah zaman milenial. Ya mungkin pernah ya ketemu orang-orang seperti itu, Coach Arnold? Ketemu, oh ketemu dong. Apalagi kalau sudah bicara ini ya perusahaan pemerintah ya, banyak banget Wah, kasus-kasus seperti itu. oh iya, berarti Coach Arnold udah sering masuk ke instansi pemerintah juga ya untuk men-coach PNS Ya, ataupun ya, ada beberapa. pegawai yang bekerja di dalam pemerintahannya ya. Ya, Bener lah. Apalagi yang namanya pemerintahannya kan yang mau dikelola ini Indonesia itu besar sekali. ya. Jadi pastinya perlulah skill-skill juga turut di-upgrade terus supaya mereka bisa lebih kompeten dalam melayani masyarakat Indonesia. Setuju ya Coach Arnold ya? Ya, setuju banget. Mantap. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah ngomong coaching ke yang sudah elder, senior. Wah, pokoknya saya maha tahu segala hal ya ini. Kalau pengalaman Coach Arnold dalam mementoring atau mengcoaching milenial gimana? Setahu saya Coach Arnold juga ada seringnya memberikan wejangan-wejangan di universitas misalnya untuk mahasiswa-mahasiswi. Apa yang Coach Arnold lihat dari mahasiswa-mahasiswi zaman now atau anak-anak milenial zaman now ini? Atau pengalaman unik apa yang diperoleh sewaktu kita memberikan coaching kepada anak-anak kuliahan atau generasi muda kita lah yang dikatakan adalah kelak pemimpin negara, calon pemimpin bangsa. Ya, sebetulnya kalau kita mencoba berempati sedikit ya dengan kondisi mereka saat ini, mereka dalam kondisi yang lebih complicated dibandingkan dengan kita. Zaman kita dulu di usia seperti mereka kan media juga terbatas, informasi juga terbatas, kita mengakses apa istilahnya hal yang kita perlukan juga terbatas. Sementara Yahoo.com habis lagi, Yahoo.com, yes. Dulu kita main cuman pet doang ya, atau apa tuh dulu sebelum pet? Friendster. Oh you man, oh my goodness. Kita pegang komputer itu dari layar hitam, dari masih Lotus 123, WordStar, mouse aja belum ada. Udah itu hidupin komputer, masukin disk kayak itu kresek kayak bom mau meledak gitu istilahnya. Ya. Dan juga akses TV juga terbatas. Kalau saat ini kan itu seperti arus sungai yang deras ya, yang banyak sekali yang mereka bisa akses. Kalau TV pilihan streaming banyak banget. Media sosial banyak banget, cepat sekali untuk mereka dapat informasi-informasi ya. Sehingga kalau mereka tidak kuat secara value, cepat sekali akhirnya identitas mereka itu diganti dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Sementara kita tahu bahwa kalau bicara milenial, bicara orang-orang muda, mereka punya potensi besar. Karena mereka bagaimanapun calon pemimpin di masa depan. Itu keunikannya sih. Jadi bagaimana kita menolong mereka untuk tetap punya belief, untuk punya nilai diri yang kuat. Lalu yang kedua adalah menolong mereka untuk memberikan pemahaman gitu. Karena kan seringkali dengan kondisi saat ini orang tua selalu punya pilihan sendiri akan karir anak-anaknya ya. Sementara anak-anak sekarang itu pilihan karirnya kan banyak, pengen jadi media planner, pengen jadi orang yang beri konten di digital marketing, kreator gitu, pengen jadi YouTuber. buat orang-orang seusia kita atau lebih gitu, dulu kan nggak punya pilihan sana. Yang kita punya kan dulu ya ekonomi dong, jadi arsitek dong, jadi dokter ya. Sementara kalau saat ini kan sebetulnya mereka orang anak yang kreatif, jadi sebetulnya it's okay loh, mereka punya mimpi, mereka punya peran, pengen jadi YouTuber, pengen jadi orang yang jago bikin konten di media sosial gitu. It's okay. Tapi kan orang tua sepertinya nanti masa depanmu nggak ada gitu ya. Lihat aja sekarang food blogger itu, saya pernah ketemu satu anak muda, dia food blogger. Dia kalau foto ke klien dia itu 3 kali foto datang ke satu klien,
3 kali foto, lalu tiga foto tersebut diposting di akun media sosial dia, dalam hal ini adalah Instagram, dia itu bisa dapat 1,2 juta Wis, luar satu biasa. klien. Ya, saya tanya berapa klien sebulan dia dapetin? Dia bilang ada 30 klien, Pak. Oke, dikalikan aja 30 kali 1,2 juta. 1 Yes, juta lah, gampang. 30 30 juta. juta. 30 juta. 30 30 juta juta. setara gaji manajer. Udah itu tiap hari pulang, bos, karena tidak capai target. 30 juta, lewatnya hobi. Bukan lewatnya stres. Lewatnya hobi, Betul. buat konten, taruh di sosial media, di-share, dapat duit. Maka kan zaman dulu, orang tua sering marahi anak ya, main game mulu, jadi anak goblok baru tahu nanti. Padahal sekarang, suatu Asian Game terakhir sudah muncul yang namanya e-sport, turnamen game. Mereka menjadi atlet game, atlet setara dengan atlet cabang olahraga yang lain. Dan mereka yang juara-juara dunia, bawa pulang uangnya banyak sekali. Bisa jadi endorsement produk-produk komputer seperti keyboard atau graphic card dan sejenisnya gitu. Malah mereka memiliki karir yang cerah. Ya. Walaupun kerjanya main game. Bahkan saya ingat dulu ada ya, mungkin teman-teman tahu ya, pengembang game ternama di Jepang ya, Square Enix ya, pernah membuka lowongan. Job desk-nya cuma satu, tester game pagi sampai malam. Jadi kerja dia main di banner untuk mengetes game ini, lubangnya di mana, celahnya di mana, kesalahannya di mana. Nah, jadi memang jadi generasi sekarang ini memang punya pilihan banyak. Itu sebabnya fungsi di sinilah coaching berperan ya sebetulnya. Saya pernah dengan Bu Vivi tadi memberikan pelatihan buat para orang tua bagaimana mengcoaching anak mereka. Ternyata bisa coaching itu dipakai di dalam orang tua dan anak, walaupun tantangannya kan karena sudah punya bondage yang kuat ya, sehingga seringkali orang tua jadinya nggak bisa objektif ketika melakukan proses coaching. Saya paham sih, nggak semudah seperti apa yang disampaikan secara teori atau di dalam kelas pembelajaran. Ya, jadi memang pada saat ini yang diperlukan adalah pendampingan saja, mendorong anak untuk bisa memaksimalkan potensi dia. Misalnya, dia pingin jadi influencer. Nggak salah juga jadi influencer. Influencer juga sekarang banyak yang berhasil. Tinggal bagaimana memoles mereka. Kamu mau jadi influencer yang seperti apa? Waktu di sebuah kelas pelatihan saya ada seorang yang memang dia seorang YouTuber. Dia YouTuber. Oke. Dan proses coaching dengan saya itu menolong dia untuk bisa menemukan jati dirinya, YouTuber seperti apa yang ingin dia ciptakan. Dia ingin orang itu kenal dia sebagai YouTuber apa. Jadi memetakan atau membuat persona diri dia, branding dia lah ya, kurang lebih personal branding dia agar dikenal sebagai apa. Coaching menolong dia seperti itu. Yes, luar biasa sekali. Oh, ternyata coaching itu selain untuk individu, kepemimpinan, bisnis, ternyata berguna juga ya di dalam keluarga ataupun parenting. Yes, betul. Makanya saya bilang tadi area coaching itu luas. Luas sekali, luas. Karena memang toolsnya sama. Baik kita mau pakai di korporasi, di personal, di keluarga, dimanapun, toolsnya tetap sama. Sebagai seorang coach, kita minimal mesti punya, kalau saat ini 8 kompetensi dasar yang harus punya sebagai seorang coach. Gitu. Oh, luar biasa sekali. Oke, mungkin kita juga sudah memasuki waktu sisa 5 menit menuju jam 9. Mungkin sebagai penutup dari acara kita malam ini, ada nggak tips yang bisa di-sharingkan buat teman-teman yang mendengarkan konten ini, ataupun yang nanti akan mendengarkannya kemudian di platform lain setelah saya upload? Oke, tips saya adalah saya mau ngajak teman-teman jadi coach. Boleh juga, mungkin seberapa cerah profesi coach ini dan langkah-langkahnya bagaimana supaya bisa menjadi profesi ini. Ya, satu hal yang perlu kita banyak orang suka minder gini, kamu jago ngomong maka kamu bisa jadi coach. Gua kan minder, gua kan introvert, gua kan pemalu, mayu-mayu kucing katanya, jadi nggak bisa jadi coach, nggak bisa jadi pembicara.
Mungkin Mhm. Arnold boleh membedah pikirannya, membuka wawasannya bahwa untuk Mhm. menjadi seorang coach itu gampang. Karena gue yakin Indonesia ini 250 juta jiwa, masih perlu banyak sekali coach untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia ini. Ya, Mungkin boleh disampaikan bagaimana tips penutupnya supaya bisa menjadi seorang coach seperti ya. Coach Arnold. Pondasi dasar yang mesti kita punya adalah bahwa everyone is coach. Setiap orang perlu seorang coach. Coba lihat orang-orang yang berhasil. Even Serena Williams, Roger Federer, Nadal, Sharapova, atau siapapun gitu ya. Mereka tetap perlu seorang coach. Penyanyi-penyanyi terkenal pun mereka perlu seorang coach yang melatih mereka. Mereka dijago. Tapi kenapa perlu coach? Karena memang mereka masih perlu didampingi dalam menggali potensi kekuatan mereka. Yang perlu dipahami adalah seorang coach itu tidak perlu expert di bidangnya. Misalnya, kalau kita melihat pelatih-pelatih olahraga yang coachnya si Federer, coachnya si Serena, coachnya Sharapova misalnya, mereka bukan pemain-pemain yang mendapat gelar Grand Slam. Bukan gitu ya. Justru prestasi mereka nggak sehebat, nggak segemilang klien-klien yang dipegangnya. Jadi seorang coach itu nggak perlu expert di bidang klien tersebut. Misalnya saya saat ini pegang beberapa klien dan bisnis coaching. Kan saya nggak punya bisnis yang memang saya tangani. Intinya adalah bagaimana kita itu berproses bersama dalam proses kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan proses kreatif? Kita minimal memang mesti mempunyai satu ketertarikan kepada orang dalam pengembangan potensi orang tersebut. Kita ingin melihat orang itu bisa berkembang, bisa growth, bisa bertumbuh, bisa berubah. Itu keinginan kita sebagai seorang learner, sebagai seorang coach. Ya. Lalu yang berikutnya yang perlu kita siapkan atau yang perlu kita punyai adalah kemampuan untuk mendengar, bertanya, berempati, dan punya pola pikir yang luas. Kalau kita close-minded, maka itu tidak akan menolong kita menjadi seorang coach. Tapi kalau kita open-minded, maka akan terbuka wawasan yang luas. Kita mesti perlu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam be present. Artinya hadir bersama-sama dengan coach tersebut. Jadi seorang coach itu enggak bisa tuh ketika hadir bersama dengan coachnya, pikirannya kemana-mana, ke distraksi akan banyak hal, enggak bisa. Karena kita tidak akan bisa memahami kondisi dari coachnya. Kita nggak bisa memahami emosi atau makna dari kata-kata yang diucapkan oleh klien atau coachnya. Jadi memang pondasi dasarnya perlu kita punyai adalah everyone is coach. Setiap orang perlu seorang coach. Siapapun dia, dan Anda bisa menjadi seorang coach. Selanjutnya apa? Mengembangkan kompetensi yang kita punyai. Gitu, Pak Erwin. Karena memang masa depan bisnis coaching tetap luas sekali. Karena yang tadi saya sampaikan, coaching bukan terbatas cuma bicara tentang sales, bukan bicara tentang leadership, bukan bisnis. Tapi perubahan perilaku, perubahan pola pikir di banyak area kehidupan. Ya, luar biasa sekali. Dan semua sharing dari Coach Arnold ini berhasil menjawab judul kita malam ini. Why People Need Coaching. Nah, sudah terjawab semuanya. Terima kasih kepada Coach Arnold yang sudah meluangkan waktunya malam-malam untuk berbagi ilmu yang begitu berharga ini. Mahal loh, ini mau dengar yang kayak gini. Kalau ketemu Coach Arnold untuk di coaching, sekali dibayar berapa? Sekali? 3 juta, 5 Ada juta? aja. Oh, dibayar. Hari ini aku membagi ilmunya secara cuma-cuma, gratis. Gue yakin teman-teman pasti memiliki menambah satu wawasan baru, satu pengetahuan baru malam ini. Untuk teman-teman yang belum berhasil menontonnya sampai habis, don't worry. Konten ini akan kita upload lagi ke YouTube, IGTV, dan juga Spotify supaya teman-teman bisa dengarkan berulang-ulang sampai bosan. Sampai berubah, saya mau jadi coach malam ini. Malam ini juga mau jadi coach. Oh, jadi bisa diakses ya nanti ya, Coach Erwin ya? Akses di YouTube, di Spotify juga ya, dan IGTV ya. Oke, good. Mungkin kalau di IGTV kan tidak bisa diedit, jadi bagian yang error tadi turut terekam, ya putar-putar lah, yang ya hilang lah, yang gimana lah gitu. Ya, begitulah kondisi internet di Indonesia. Harap maklum, semoga kedepannya bisa lebih baik. Thank you, Coach Arnold, atas waktunya. Sama-sama. Thank you.
Nah, nanti kita akan buat episode berikutnya yang lebih advance lagi. Coaching level Oke. 2. Kayak main Ah, game ya, udah tamat level 1 naik ke level siap, 2. siap. Thank you, Siap. Coach. Makasih buat semua teman-teman yang join. Oke, Thank you, thank Kak you. Sherwin. Oke, nanti kita akan berbagi lebih banyak konten menarik lagi. Oke, thank you very much, Coach Arnold. Selamat malam semuanya. Malam Thank you, Bro semuanya. William. Thank you, Bro William. Oke, thank you kepada teman-teman yang telah mendengarkan sesi TLP Talk Meet the Expert episode yang kedua yang kita menghadirkan seorang pakar di bidang coaching, coach, yaitu Coach Arnold Bolang. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengeksplorasi ilmu coaching lebih dalam lagi ataupun menjadi seorang coach. Nah, kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya. Thank you, Bro William. Thank you, Bro Frankie. Kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya dengan menghadirkan lebih banyak narasumber yang lebih luar biasa. Stay tune dan selamat malam.